Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat pada hari ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai amalan-amalan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal merupakan momen istimewa yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran merupakan hari kemenangan bagi umat Islam setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Perayaan Hari Raya Idul Fitri biasanya ditandai dengan digelarnya sholat id berjamaah di masjid, mushola, lapangan, ataupun tempat-tempat terbuka lainnya. Biasanya setelah menjalankan sholat id berjamaah, kita pasti akan saling bermaaf-maafan satu sama lain atas kesalahan yang sudah kita perbuat di masa lalu. Entah itu kepada keluarga, sahabat, kerabat, maupun tetangga. Saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita dapat melaksanakan beberapa amalan sunnah yang sebaiknya kita laksanakan. Amalan-amalan ini tentunya dapat membawa kebaikan tersendiri bagi umat Islam. Hal ini juga sekaligus untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, khususnya sebelum Hari Raya Idul Fitri. Lantas, apa saja sih amalan-amalan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang sebaiknya kita laksanakan? Yang pertama, yaitu menunaikan zakat fitrah. Salah satu amalan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam adalah menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah biasanya ditunaikan dalam waktu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan dengan nilai setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang biasa dimakan oleh orang yang berzakat tersebut. Menunaikan zakat fitrah hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk menunaikan zakat fitrah sebesar 1 sak kurma atau 1 sak gandum, baik itu kepada budak, orang merdeka, orang laki-laki, orang perempuan, anak kecil, maupun orang dewasa yang termasuk dalam kalangan Islam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk menunaikan zakat tersebut sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan sholat id jamaah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, yaitu melantunkan takbir. Umat Islam dianjurkan untuk melantunkan takbir mulai dari terbenamnya matahari malam Idul Fitri hingga imam hendak memimpin sholat Idul Fitri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu agar kamu bersyukur. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, yaitu mandi wajib sebelum sholat id. Setelah menjalankan ibadah pada 1/4 malam, hendaklah kita bergegas untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, yaitu dengan mandi wajib untuk membersihkan mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Hal ini dilakukan sebagai makna bahwa kita telah kembali suci, dosa-dosa diampuni setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh yang ditutup dengan Hari Raya Idul Fitri. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri bisa dimulai dari pertengahan malam Idul Fitri. Yang keempat, yaitu sholat dan tadarus di sepertiga malam. Malam Idul Fitri hendaklah kita hidupkan dengan melaksanakan beberapa ibadah seperti melaksanakan sholat tahajud, menghatamkan Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah lainnya. Bulan suci adalah bulan yang penuh berkah. Segala amal kebaikan yang dilakukan pada bulan Ramadan insya Allah akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, mari memperbanyak kebaikan pada bulan Ramadan, apalagi ketika bulan Ramadan akan berakhir. Yang kelima, yaitu memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah,
maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain melaksanakan ibadah puasa Ramadan, masih banyak loh amalan-amalan sunnah yang sebaiknya kita laksanakan pada bulan Ramadan, yaitu diantaranya adalah melaksanakan sholat tarawih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat tarawih karena mengharapkan iman dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Amalan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang terakhir yaitu anjuran untuk memberikan selamat atas kebahagiaan yang diraih pada Hari Raya Idul Fitri. Dari Zubair bin Nufair, beliau berkata, bahwasannya jika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saling berjumpa pada Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha, maka satu sama lain akan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amalku dan amalku. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.